Bab 169 olahraga berlebihan, jadi capek. Kamu pergi, aku tidak mau pergi ke daerah Ciput, aku tidak mau pergi. Gary sudah tiba di samping pesawat. Clover awalnya berpikir bahwa Gary akan bahagia, jadi dia memberitahu kepadanya, tetapi dia tidak menyangka reaksinya begitu besar. Kemudian, dia tidak mau naik pesawat lagi. Tidak peduli bagaimana Clover membujuknya pun tetap tidak berguna. Pada akhirnya, Clover membawanya langsung dari luar negeri. Devon mengkhawatirkannya dan menemaninya. Karena rumah yang awalnya disewa terlalu kecil, Devon langsung menggantikan ke villa besar yang terpisah setelah tiba. Devon, bisakah menjemput Simon dan Momo ke sini? Kakakku merasa waspada kepada kita. Jadi dia tidak bisa membuka hatinya, namun Simon dan Momo adalah anak-anak, mungkinkah? Baik, aku akan mengaturnya. Hati Clover bahagia, jujur saja, dia tidak membawa banyak harapan ketika bertanya. Lagi pula, kondisi Gary tidak stabil, dia akan kehilangan emosinya dengan tidak jelas, kadang bahkan bisa melukai orang. Simon dan Momo masih anak-anak. Dia sebenarnya juga khawatir apakah Gary tidak akan melukai mereka. Tidak terduga Devon menyetujuinya tanpa ragu. Devon, betapa baiknya kamu terhadapku. Beberapa hari ini, demi Gary, mereka tinggal di kota Seroja selama 4 hari. Dia takut menunda pekerjaan Devon dan menyarankannya untuk kembali ke kota Seroja terlebih dahulu, tetapi bagaimanapun Devon pun enggan pergi. Dia menemaninya di rumah sakit pada siang hari. Di malam hari, ketika dia tertidur dan bangun di tengah malam, dia menemukan bahwa Devon masih berbicara dengan Dylan tentang pekerjaan. Jadi, selama beberapa malam selalu begitu. Di pagi hari, ketika dia bangun, Devon sedang konferensi video di luar lagi. Tetapi di siang hari Devon tidak melakukan apa-apa dan hanya menemaninya. Devon yang begitu membuat Clover sakit hati. Sudah pernah kita katakan tidak meninggalkan satu sama lain, apakah kamu lupa? Pria itu menanggapi Clover dengan santai. Dia merasa ini masalah yang biasa dan antara suami dan istri memang seharusnya begitu. Melihat Clover menatapnya, dia membungkuk dan mencium bibir merah Clover, tetapi hanya dengan pelan dan sebentar, dia melepaskannya. Sudah. Jangan dipikirkan terus, ayo tidur lebih awal. Selesai dia berkata, dia pun bangun dan turun dari tempat tidur. Clover tahu bahwa dia akan bekerja lagi. Dia cemas dan menariknya. Atau tidak, kamu jangan bekerja lagi malam ini, tidur saja lebih awal. Pria itu bingung, tidak masalah, kamu tidur lebih awal saja. Setelah itu, mendorong lengan Clover ke samping, berputar badan dan berjalan ke arah pintu. Clover berpikir dan menarik napas, kemudian bangun dan maju memeluk Devon dari belakang. Apakah kamu sudah bosan denganku? Wanita itu cemberut dan muka tampak gelap. Bagaimana mungkin? Kata pria itu sambil berbalik badan dan menatap Clover dengan wajahnya yang sedikit gugup. Ada kilasan bahagia di mata wanita tersebut, tetapi wajahnya kelihatan sangat kecewa. Tapi, kamu sudah berhari-hari tidak menyentuhku. Setelah kata-kata tersebut, dia mengulurkan jari-jarinya dan mulai membukakan kancing kemeja pria, satu demi satu, dari atas ke bawah. Dia mendengar napas pria tersebut dari yang ringan hingga yang berat. Ketika tangan menyentuh kancing terakhir, Clover tidak bergerak, hanya melihat ke atas dan menatap Devon. Tanpa sadar menjilat bibir merahnya, Devon. Dia berbisik. Tangan besar Devon memegangi tangannya, dadanya yang telanjang terbuka dapat terlihat gerakan naik turunnya, suaranya yang sedikit serak di telinganya. Dalam beberapa hari ini, karena masalah kakakmu, kamu sangat lelah, aku takut kamu terlalu lelah, jadi aku menahan diri. Ngomong-ngomong, dia menarik napas dan memegang tangannya yang kepanasan. Apakah kamu benar-benar ingin melanjutkan? Aku takut. Clover menjinjitkan kakinya dan menarik keluar tangannya, serta mengaitkan ke leher Devon, dan bibir merahnya mengakhiri sisa kata-kata Devon. Clover,
Kekuatan tangan pria itu meningkat dan tiba-tiba tangannya bergerak ke bawah, memeluk Clover secara horizontal dengan kekuatannya. Tidak tahu apakah karena Clover terlalu aktif malam ini, atau Devan terlalu lama menahan diri. Pokoknya, Clover terbangun oleh pembicaraan dua anak. "Kakak, apakah mama kita pingsan?" Kok dipanggil pun dia tidak menjawab. Suara Momo yang terdengar kekanak-kanakan dan juga dewasa. Suara Simon terdengar setelah beberapa saat. "Bukan pingsan, cuma olahraganya berlebihan, jadi capek." Suaranya mirip Devan, sangat dingin, singkat, tetapi jelas. "Cuma, anakku, olahraga, yang kamu katakan. Apakah kamu yakin olahraga itu?" "Olahraganya berlebihan." Uhuk-uhuk. Untungnya efek naungan dari tirai bagus, jadi, bisa menutupi wajahnya yang memerah. "Apa yang kalian lakukan di dalam? Keluar dan pergi lihat pamanmu." Suara Devan dengan sengaja menurunkan volume. "Papa," aku berkata mama. Clover langsung duduk. "Momo, apakah kamu baru saja memanggil papa?" 3 orang di ruangan itu tercengang di sana. Clover bereaksi kembali bahwa dia seharusnya tidur saat ini. "Simon dan Momo keluar dulu," kata Devan. Kedua anak memandang Clover dengan tampilan wajah berbeda, kemudian tidak berbicara dan diam-diam keluar. Pintunya tertutup dan Clover langsung lega. Lampu di kamar dinyalakan, Clover mendongak dan bertatap dengan mata tersenyumnya Devan. Dia menatapnya. "Ini semua gara-gara dirimu, aku diketawakan oleh anak-anak." Devan duduk di tepi tempat tidur dan membawanya ke dalam pelukan. "Siapa yang aktif tadi malam?" Clover masuk ke dalam pelukannya, "Tapi, belakangannya kamu keterlaluan." Devan batuk. "Jangan membahas masalah ini lagi. Kalau tidak, kamu tidak perlu bangun hari ini." Lalu dia menyesuaikan mukanya dengan serius. "Kamu tidak ingin melihat bagaimana kakakmu dan 2 anak itu bergaul." Clover bangun dari pelukannya dan tampak senang. Dia belum sempat untuk memakai sepatu sudah langsung bergegas keluar. Devan menghela napas rendah dan membungkuk untuk mengambil sepatu di lantai, baru keluar dari kamar. Ruang tamu. "Paman, Jenderal tidak meninggalkan 9 istana, prajurit yang mengikutinya juga tidak meninggalkan istana. Kamu lihat bagaimana kamu mengajari Momo, kemana saja jenderalnya pergi." Selesai Simon berbicara, memandangi pria dan gadis di depan dengan perasaan tidak suka. Momo menjilat mulutnya, dan tangan kecilnya mendorong catur di depannya. "Permainan kali ini tidak dihitung, ayo ulang lagi. Kamu mengganggu pikiranku ketika berbicara." Mulut Simon sedikit terbuka dan mengerutkan kening yang terlihat seperti Devan. Simon mengangkat tangannya dan menunjuk Momo, akhirnya menghela napas rendah dengan membawa perasaan yang tak berdaya dan kasih sayang yang tak terpisahkan. "Paman, mari kita berdua bermain 2 putaran." Pria itu tersentak dan mengusap kepala Simon. Dia tidak berbicara tetapi wajahnya penuh dengan senyum. Dia memeluk Momo duduk di sisi berlawanan dari Simon. Momo pun patuh berbaring di pelukan Gary. Clover menjilat bibirnya, hatinya hangat. Dia berbalik badan dan berlari ke kamar, memegang ponsel, dan fokus pada kamera, klik, mengambil banyak foto. Devan memegang pinggangnya dan diam-diam lega. "Sudah, kamu harus makan sesuatu dulu." Clover mengangguk, dan sebuah batu di hatinya akhirnya hilang. Tidak peduli perlu berapa lama bagi Gary untuk menerimanya, sekarang dia bisa begitu baik dengan Simon dan Momo sudah merupakan kemajuan sangat besar. "Yah, kakakku di sini sudah stabil, apakah kamu akan kembali ke rumah?" Clover bertanya ketika dia sedang makan. Devan duduk di sebelahnya dan membaca buku. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan, dia menutup buku dan berbalik badan untuk melihat Clover. Mungkin masalah baru datang lagi.